Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru penggerak. Di dalam presentasi saya saat ini, saya akan mempresentasikan budaya positif pada modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Anneke Lambek, CGP Angkatan 10 Kota Tomohon, SMP Lentera Harapan Tomohon. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, pertama-tama seorang guru harus benar-benar memahami tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan. Itulah sebabnya pada awal pembelajaran kita dihantar untuk mengetahui serta memahami cita-cita besar Ki Hajar Dewantara. Guru yang menuntun setiap kodrat yang ada pada peserta didik harus dapat juga memahami setiap kodrat yang ada, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar setiap peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, karena di sanalah budi pekerti dibentuk. Cita-cita ini hanya dapat tercapai jika guru benar-benar memahami akan nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak dengan melihat kepada pengalaman atau peristiwa yang pernah dialaminya secara pribadi. Setelah guru telah memahami nilai dan perannya, maka ia mampu merumuskan visi melalui mimpi di mana terjadi perubahan positif di sekolah. Ada berbagai prakarsa perubahan dan tahapan yang harus dilalui seperti atap dan bakca. Pada tahapan ini, guru dapat melihat kekuatan melalui setiap potensi yang ada dengan melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Harapannya adalah terjadi perubahan positif dengan pelibatan setiap pihak yang ada di sekolah. Dalam mencapai perubahan positif yang diharapkan, tentunya ada budaya positif yang harus dibangun bersama-sama di sekolah. Budaya yang harusnya lahir secara intrinsik dari diri guru dan juga peserta didik melalui disiplin positif dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan di mana terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Dalam disiplin positif, teori restitusi adalah yang paling tepat di mana guru berada pada posisi kontrol sebagai manajer, membangun keyakinan kelas, sekolah dengan melibatkan peserta didik sehingga setiap keyakinan yang lahir dari nilai-nilai kebajikan benar-benar dihidupi oleh setiap warga sekolah. Untuk itu, perlu dipahami apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, serta dunia berkualitas seperti apa yang ingin dicapai. Dalam segitiga restitusi, peserta didik dibawa kepada kesadaran diri yang lahir secara intrinsik, mengenali akan kebutuhannya, menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi, hingga pada akhirnya terbentuk pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, percaya diri, mandiri, dan merdeka. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di dalam modul 1.4 budaya positif dan juga hal-hal menarik yang saya temukan di dalam modul ini yang di luar dugaan akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Disiplin positif. Dalam disiplin positif ada dua stimulus respon dan juga teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Maka dengan melihat pada teori kontrol, kita pun dapat melihat bagaimana kita dapat membangun disiplin positif dengan melihat kepada keberagaman akan peserta didik dan juga kebutuhan masing-masing individu. Di dalam disiplin positif ada juga nilai-nilai kebajikan universal yang akan ditanamkan. Tentu saja di Indonesia sendiri kita mengambil nilai-nilai kebajikan universal di dalam profil pelajar Pancasila yang mana antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Teori motivasi. Di dalam teori motivasi ada motivasi ekstrinsik dan juga intrinsik. Di dalamnya juga ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Namun berbeda dengan restitusi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Maka kita diarahkan kepada restitusi. Keyakinan sekolah atau kelas. Di dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak.
lebih abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Sementara keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, seperti nilai-nilai universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan-pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas mudah diingat dan dipahami, maka diharapkan tidak terlalu banyak. Keyakinan-keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan di mana keyakinan tersebut dibangun. Dalam melakukan keyakinan kelas atau sekolah, perlu pelibatan semua warga sekolah. Maka, semua warga sekolah atau kelas perlu untuk berkontribusi. Namun yang tidak kalah penting yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Harus ada waktu dan kesempatan disediakan untuk mengevaluasi dan berefleksi. Mungkin ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki atau juga ditingkatkan ke depannya. Di dalam modul ini juga kami belajar tentang kebutuhan dasar manusia, di mana ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Sama seperti guru memiliki kebutuhan dasar, maka peserta didik pun sama. Sehingga kebutuhan dasar ini perlu benar-benar dipahami oleh guru. Sehingga ketika dalam menuntun peserta didik, setiap kebutuhan dasar ini dapat terpenuhi. Setelah mempelajari disiplin positif, teori motivasi, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol. Seorang guru cenderung akan berada pada 5 posisi kontrol ini. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai seorang teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Secara jujur, kita sering berada pada posisi 1 hingga yang keempat. Namun sangat diharapkan kita ada pada posisi manajer, di mana guru yang menuntun dengan melihat setiap kebutuhan dan mendorong peserta didik untuk memiliki motivasi intrinsik, melihat setiap kebutuhannya dan dia pun dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Di dalam segitiga restitusi, setelah kita memahami dengan benar disiplin positif, teori motivasi, keyakinan sekolah atau kelas, dan kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol, maka setelah kita memahami semuanya itu, di mana manajer adalah posisi kontrol yang paling baik bagi guru untuk menuntun peserta didik, di dalam segitiga restitusi, manajer berperan untuk melakukan 3 tahapan ini. Tiga tahapan ini tidaklah kaku, namun dapat dilakukan secara fleksibel atau juga dikembangkan. Yang paling pertama adalah menstabilkan identitas. Peserta didik perlu dibawa untuk merasa nyaman terlebih dahulu. Namun lalu kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Peserta didik juga perlu sadar apa yang sudah dilakukannya, masalah apa yang sedang ia hadapi, dan solusi apa yang bisa dia temukan. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, apa sih yang sebenarnya diyakini oleh si peserta didik. Sehingga apa yang akan ia lakukan nanti, itu benar-benar lahir dari pemahamannya sendiri tentang apa yang ia yakini. Segitiga restitusi ini bertujuan agar peserta didik menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan peserta didik agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dan dapat menjadi semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Setelah saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, ada banyak sekali hal-hal yang menarik, antara lain hukuman dan penghargaan yang sesungguhnya tidak menolong peserta didik bertumbuh. Kemudian pentingnya posisi kontrol guru, sehingga guru tahu untuk menempatkan diri dan dapat menolong peserta didik melihat kebutuhan dasar apa yang ia butuhkan. Adapun keyakinan kelas, hal ini sesungguhnya di luar dugaan, karena ternyata
Di dalam disiplin positif, di dalam membangun budaya positif, keyakinan kelas menjadi bagian yang penting. Sampai dengan segitiga restitusi, di mana setiap tahapan dapat menolong peserta didik menjadi merdeka. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini, saya semakin mengerti pentingnya budaya positif di sekolah. Saya pun akhirnya memahami bahwa perlu melibatkan setiap pihak. Saya tidak berjalan sendiri dan saya pun tidak mampu sendiri. Kemudian, apa yang sudah saya lakukan selama ini ternyata salah, di mana membuat peserta didik merasa bersalah, memberikan penghukuman yang mungkin tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Maka, saya akhirnya memahami dengan benar bagaimana seorang guru harusnya bisa menuntun peserta didik. Bagaimana dalam menuntun budaya positif harus terbentuk di dalam sebuah sekolah atau institusi. Dalam penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah, pengalaman yang pernah saya alami adalah ketika saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak perwalian saya. Awalnya, kesepakatan itu masih satu arah, di mana hanya guru yang menentukan. Namun akhirnya ketika saya mempelajari tentang modul ini, saya menerapkannya di kelas bersama dengan anak-anak. Saya mengajak anak-anak untuk mendiskusikan nilai-nilai apa yang mau kita bangun di dalam kelas. Kemudian setiap anak-anak menuliskan setiap opini mereka, pendapat mereka di atas sebuah kertas. Lalu kami pun membahasnya. Hal-hal apa yang akan menjadi kesepakatan kelas. Nilai-nilai apa yang akan kita jaga selama berada di kelas tersebut. Perasaan saya ketika melakukan ini sungguh sangat senang dan terkagum. Ternyata ketika melibatkan setiap anak akan sangat menolong guru, baik guru maupun juga peserta didik menikmati kelas, menikmati setiap pembelajaran. Sehingga budaya positif yang telah dilakukan memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang sudah baik adalah ketika terjadi pelibatan peserta didik di dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian, di mana ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Hal-hal yang perlu diperbaiki tentu saja masih banyak hal yang masih perlu untuk diperbaiki, antara lain konsistensi di dalam, bukan hanya melakukan kesepakatan dan berhenti sampai di situ saja, namun dalam pengaplikasiannya peserta didik cenderung perlu untuk terus diingatkan dan juga guru tentu saja. Kemudian di dalam pelaksanaannya sendiri, masih belum menggunakan, poster yang mungkin untuk dapat menjadi ingat-ingatan bagi peserta didik. Bagaimana atau apa yang sudah kita sepakati bersama. Sebelum mempelajari modul ini, ketika saya berinteraksi dengan para peserta didik, berdasarkan 5 posisi kontrol, saya berada pada posisi, eee, pembuat rasa bersalah, sering sekali saya pakai dan juga mungkin pemantau. Namun setelah saya mempelajari budaya positif, 5 posisi kontrol, posisi manajer yang paling tepat, perasaan saya adalah lebih kepada merasa bersalah dan apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya. Tentu saja dari 5 posisi kontrol, jelas posisi manajer yang sangat baik dan saya tergerak untuk, mengaplikasikan posisi kontrol manajer ini di dalam kelas saya. Saya sangat penasaran dan bagaimana melakukannya dengan baik di dalam kelas.
Setelah mempelajari modul ini, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, posisi apa yang saya pakai tentu saja saya memakai posisi manajer. Dan perasaan saya sekarang setelah melakukan segitiga restitusi, di mana saya akhirnya lebih bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, menolong peserta didik melihat masalah dari perspektif mereka dan menemukan solusinya. Tentu saja perasaan saya adalah saya sangat bersyukur dapat belajar, budaya positif, disiplin positif, hingga pada segitiga restitusi. Tentu saja perbedaannya banyak sekali, akhirnya saya bisa berespon dengan tepat ketika berhadapan dengan peserta didik, kemudian saya ketika melakukan keyakinan kelas, kelas sudah lebih menyenangkan karena peserta didik merasa memiliki, mereka menyadari apa yang harus mereka lakukan ketika di dalam kelas, dan lain sebagainya. Sehingga budaya ini sangat sangat baik untuk terus diterapkan di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, kami di sekolah memang sudah menerapkan segitiga restitusi. Mungkin berbeda namanya saja karena di sekolah kami menggunakan istilah pastoral care ketika menghadapi permasalahan murid. Ketika murid bermasalah, biasanya kami akan memanggil, murid secara pribadi, mengajaknya bercerita dan menanyakan apa sebenarnya latar belakang dari tindakannya, kemudian bersama-sama mencari solusi yang paling tepat yang disetujui secara bersama. Tahapan yang dipraktikkan tentu saja dari segitiga restitusi ada memberikan kenyamanan tentu saja dengan setiap pertanyaan yang mengembalikan identitas peserta didik dan juga memvalidasi kesalahan, menolong peserta didik untuk, akhirnya meyakini atau menemukan solusi dari masalah yang dihadapi namun lahir secara intrinsik. Dan ketika di dalam pastoral care ini yang dilakukan, relasi dengan peserta didik, semakin baik, kami dapat pun semakin mengerti apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Tentu saja masih banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu untuk terus ditingkatkan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, tentu saja banyak hal, khususnya kalau sekolah kami adalah sekolah Kristen, maka, eee, pusat dari segala pendidikan kami adalah Kristus dan berorientasi atau berpihak kepada peserta didik. Kami perlu untuk terus mempelajari bagaimana, menerapkan budaya positif ini yang tetap sesuai dengan ajaran Kristen di lingkungan sekolah ataupun kelas kami.